Perjumpaan masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat, sehingga Anda bisa terus menonton, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengerjakan soal TOEFL. Perlu Bapak Ibu catat bahwasanya jika Anda ingin lanjut studi atau lulus S1, lanjut studi S2 ataupun S3, semua mensyaratkan TOEFL. Karena tesnya biasanya ada dua. Kalau yang pertama adalah TOEFL, yang kedua adalah TPA, tes potensi akademik. Maka dari itu, kebanyakan dari teman-teman mereka tidak lolosnya di TOEFL. Kenapa? Karena dia benci, dia tidak suka bahasa Inggris. Mereka tidak suka sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Tapi mau tidak mau, karena mereka syaratnya mau lanjut S2 maupun S3 atau lulus yudisium adalah TOEFL, mereka mau tidak mau ikut tes. Harus ikut tes. Kalau nggak tes nggak lulus. Nggak ikut tes nggak bisa lanjut studi. Lah pertanyaannya, Sir, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris saya di bawah standar, levelnya masih basic, harus bagaimana, Sir? Maka dari itu saya membuat terobosan untuk mengajarkan konsep belajar TOEFL dari nol. Jadi buku-buku yang lain itu beda dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah mengajarkan TOEFL dari nol. Anda harus belajar dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya sampai bab 28. Kalau sudah sampai bab 28, level Anda sudah intermediate ke advance. Atau Anda bisa mengikuti kelas online saya. Di situ saya sudah menyediakan materi video, ada contoh soalnya plus pembahasannya. Di situ di kelas online. Lah, maka dari itu Anda harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karirnya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu soal nomor 63 sampai 66. Terus terang, soal 63 ini adalah soal yang menurut saya sulit pertamanya. Karena apa? Soal 63 ini saya bingung untuk mencari jawaban yang benar, yang salah itu yang mana. Lah, tapi saya sudah tahu strateginya, triknya, dan sekarang saya akan bagikan kepada Anda. Surrounded by the forested mountain, slope are the town of Telluride, a former gold mining town 6.500 feet above sea level. Lah, di sini yang salah yang mana? Sebelum menentukan ini adalah salah atau benar yang mana, perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah soal inversion. Ini adalah soal inversion. Nah, soal inversion itu adalah, menurut saya baru menguasai inversi ini kurang lebih 3 atau 4 tahun belakangan ini saya baru menguasai soal inversi. Kenapa? Karena ketika saya belajar TOEFL, saya menganalisis TOEFL, saya mengalami kebuntuan. Ini jawabannya ini alasannya apa? Kemudian saya tanya kepada teman-teman saya di komunitas linguistik, di linguistik S2 saya, Mas Wakid, itu adalah soal inversi. Kemudian saya cari pola-pola inversi, di situ ada 15 pola inversi yang sudah saya masukkan di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Lah, untuk menjawab soal nomor 63 ini adalah tipe soal inversi, di mana untuk kalimat pasif yang mengalami split. Jadi kalimat pasif yang mengalami split, di mana main verb-nya, nah ini main verb-nya ini kan verb 3. Main verb-nya berada di awal, ini berada di awal, maka harus diinversi. Nah, kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu di page di halaman 265, di situ di poin nomor 10 ya, digunakan ketika kalimat pasif terjadi split atau pisah, di mana main verb-nya
terletak di awal kalimat. Ingat, main verb-nya berada di awal kalimat. Surrounded, ini adalah verb 3 di awal kalimat. By the forested mountain slope are. Nah, di sini are. Are-nya ini adalah auxiliary-nya. Auxiliary-nya, main verb-nya berada di depan. Nah, subjeknya di mana, Sir? Ingat ya, setelah by ini mesti adalah, setelah by ini adalah objek. Nah, subjeknya mana, Sir? Subjeknya adalah the tone of Telluride. Nah, perlu Bapak Ibu catat bahwasanya sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti di sini subjeknya kan panjang nih. Subjek. Sebelum preposition of di sini tone. Tone ini adalah kata gantinya adalah it. Tone itu kata gantinya apa? Kota itu it ya, karena satu. Makanya di sini yang salah yang B. Harusnya adalah is. Nah, ini adalah pola inversi yang terjadi pada bentuk kalimat pasif yang terdiri split, di mana main verb-nya berada di awal kalimat. Lah, berarti di sini subjeknya adalah the tone of Telluride yang ditekankan sebelum of tone, makanya di sini nggak boleh are tapi is. Nah, ini cara mengerjakan cepatnya seperti itu. Jadi di sini saya terus belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda, kemampuan saya untuk menganalisis, dan saya akan share terus pembahasan-pembahasan saya di channel ini. Maka dari itu Anda bisa komen di bawah jika Anda paham dengan penjelasan saya. Komen paham sir, paham sir, paham sir, paham sir, sebanyak-banyaknya. Atau kalau Anda sudah lulus tes TOEFL setelah menonton video-video saya, Anda bisa komen di bawahnya. Biar apa tujuan komen kelulusan Anda? Tujuannya adalah supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain supaya juga terus semangat untuk belajar. Karena semangat adalah bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Kalau Anda nggak punya semangat, Anda nggak akan menjadi berhasil atau sukses. Makanya semangat adalah bahan bakar untuk mencapai sebuah cita-cita. Kemudian mari kita lanjutkan. Nomor 64. The newsreels of the Hearst metronome news, which formed part of every moviegoer's experience in the area before television, offer a unique record of the events of the 1960s. Ada S ini berarti an. Berarti ini adalah periode. Ini yang salah yang mana? Every ini harus diikuti dengan singular. Oke, benar. Oke, nggak masalah. Before television, sebelum televisi. Setelah before ini adalah noun. Oke. Yang salah yang mana? Yang salah yang A. Yang salah yang N ini. Yang C yang salah. N ini salah, harusnya E. Kenapa? Perlu Bapak Ibu catat bahwasanya ini ada penggunaan E, ada penggunaan N. Kapan menggunakan E, kapan menggunakan N? Nah, E ini biasanya diikuti dengan kata yang pelafalannya adalah konsonan. Ini ingat, konsonan ya, konsonan. Ini pelafalannya. Ingat, bukan tulisannya, tapi pelafalannya. Contohnya ada a car, a book. Nah, ini pelafalannya adalah konsonan. Tapi kalau N, ini adalah pelafalannya adalah vowel. Vokal ya, vowel atau vokal. Contohnya apa? Ini pelafalannya. Pelafalannya adalah vowel. Contohnya apa? An hour. Nah, ini tulisan ini H ya, tapi ini bacanya bukan H tapi O. Hour, an hour, an hour. Nah, makanya an. Nah, atau lagi an hour, an apple, an apple. Lah, ini cara membacanya adalah vowel. Lah, yang kalau kembali ke sini, ini bacanya bukan U tapi U. Bukan an unique
tapi a unique. Nah, ini bacanya U, a unique. Nah, ini makanya yang salah yang C. N itu salah, harusnya E. Oke, kemudian selanjutnya yang nomor 65. Probably the best known of all dinosaurs, the Tyrannosaurus was larger and last of the meat-eating Carnosaurus. Nah, ini tentang dinosaurus ini ya. Saya tidak punya kemampuan informasi banyak tentang ini. Tapi di sini kita bisa analisis menggunakan teknik yang saya ajarkan. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini probably the best known of all dinosaurs. Lah ini Tyrannosaurus ini tidak dibandingkan dengan yang lain. Nah, berarti yang salah yang mana? Yang salah yang C. Kenapa? Karena larger ini adalah comparative degree. Comparative degree ini harus dibandingkan dengan dua hal. Contoh, Wahid is smarter than Ida. Lah, Wahid sama Ida ini dibandingkan. Dan di sini tidak dibandingkan. Kalau tidak dibandingkan, tidak mungkin menggunakan komparatif. Maka harus menggunakan superlatif. Artinya ter. Artinya apa? Ter. Tyrannosaurus was the largest. Nah, ini harusnya bukan larger, tapi the largest. Terluas. Terluas. Nah, itu ya. Jadi yang salah yang C, karena ini bukan komparatif tapi superlatif. Ini babnya apa? Seperti di video sebelumnya, ini babnya adalah the comparison of adjective. Oke. Soal yang terakhir. Ini soal yang sangat mudah sekali. Unlikely gas spot balloons, hot air balloons do not have nets. Nah, ini do not have. Kalau sudah do not, harus kembali ke bentuk aslinya, verb bentuk aslinya. Ini nggak masalah, nets nggak masalah. Yang salah yang mana? Ini yang salah. Kenapa? Unlikely, kalau unlike ini adalah adjektif. Kalau unlikely adjektif ditambahkan li jadi adverb. Sedangkan adverb di situ fungsinya adalah menjelaskan verb atau menjelaskan adjektif. Tapi di sini menjelaskan noun, maka di sini harusnya adjektif harusnya. Jadi harusnya adjektif. Harusnya nggak boleh unlikely tapi unlike. Unlike gas spot balloons, berarti yang salah yang yang salah yang A, yang salah yang A, yang benar bukan unlikely tapi unlike. Oke, ini adalah pembahasan di soal nomor 63 sampai soal 66. Semoga bermanfaat. Terus tingkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis. Jika Anda masih bingung dalam mengerjakan soal, jangan khawatir, jangan frustasi, jangan stres. Karena memang yang saya bahas ini adalah contoh-contoh soal TOEFL levelnya memang di atas. Anda harus levelnya sudah intermediate advance. Kalau masih basic, mau tes TOEFL nonton video saya ini, mesti bingung, ini kok babnya inversi. Kenapa? Karena di buku konsep belajar TOEFL dari nol, inversi itu di bab nomor 27. Sebelum terakhir, kalau bab terakhir description of sentence, itu yang paling berat, yang paling tinggi. Itu ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Kalau Anda langsung saya ajari itu malah stres. Tapi di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah saya susun dari levelnya A, B, C, D, E, F, G. Ini sudah levelnya sudah saya susun. Jadi Anda harus belajarnya mulai bab 1 dinikmati, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, terus sampai nomor 28. Kalau sudah 28, levelnya sudah intermediate ke advance, Anda siap untuk tes TOEFL. Kalau sudah intermediate advance, untuk tes TOEFL saya pikir tidak. Yo, kalau dapat hanya 500, 530,
Saya pikir mudah sekali. Tapi kalau masih basic dapat 500 ya berat itu. Maka dari itu ini ada 28 bab di mana Anda harus taruhlah kalau ada 28 dibagi sehari 4 bab Anda belajar, berarti 7 hari persiapannya untuk belajar dan mengerjakan soal latihannya. Atau Anda bisa ikut kelas online saya, Anda bisa langsung tonton video materi saya, latihannya plus pembahasannya di kelas online. Kalau masih minim kosakata, Anda bisa pesan buku vocabulary TOEFL dari nol atau ikut kelas vocabulary TOEFL dari nol, kelas online saya juga ada. Di situ sudah ada banyak video saya ajarkan tentang vocabulary. Anda bisa akses selama setahun, mumpung masih diskon gila-gilaan, diskonnya 90% untuk vocabulary TOEFL dari nol. Di situ Anda cukup bayar 89.000. 89.000 Anda bisa akses 30 bab dari video vocabulary TOEFL dari nol. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.